Breaking news, STY benar-benar balik ke timnas? Vietnam langsung panik, ASEAN mulai gelisah. Kalau STY dan John Hartman bersatu, Garuda bisa jadi monster baru Asia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Setelah sebelumnya publik sepak bola Indonesia dibuat benar-benar penasaran dengan kabar kembalinya STY, suasana kini justru makin panas dan penuh tanda tanya. Awalnya banyak orang mengira isu itu hanya sekedar rumor biasa saja, apalagi sempat ditepis secara singkat oleh Pak Marji yang mengatakan bahwa kabar tersebut hanyalah hoaks. Namun seperti biasa, dunia sepak bola Indonesia memang tidak pernah jauh dari drama. Ketika satu rumor dipatahkan, rumor lain justru muncul lebih besar, lebih kuat, dan kali ini bahkan dibumbui dengan video singkat yang membuat semuanya terasa semakin nyata. Video singkat dari JJ yang beredar luas di media sosial seolah menjadi bensin tambahan di tengah api spekulasi yang sudah menyala. Dalam potongan video itu, ada penegasan mengenai tanggal 30 April sebagai momen penting. Tentu saja para fans timnas Indonesia langsung geger. Semua orang bertanya-tanya hal yang sama. Kalau memang STY benar-benar kembali, sebenarnya dia akan datang untuk apa? Apa tujuannya? Dan yang paling penting, tim mana yang akan ia pegang? Karena faktanya, posisi pelatih di semua level timnas Indonesia sebenarnya sudah terisi. Timnas senior dan U23 saat ini berada di bawah arahan John Hartman yang sedang membangun era baru bersama skuad Garuda. Untuk kelompok U20, ada Nova Arianto yang juga terus bekerja membentuk generasi penerus. Sementara, U17 saat ini ditangani oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Secara struktur, semuanya terlihat sudah lengkap, maka wajar jika kemunculan rumor STY membuat banyak orang bingung sekaligus penasaran. Tapi justru disitulah teori-teori mulai bermunculan. Tidak sedikit yang meyakini bahwa STY bukan datang untuk mengambil alih tim senior, melainkan untuk menjalankan misi yang jauh lebih penting, yaitu membangun fondasi dari level usia muda. Banyak yang berasumsi bahwa dirinya akan difokuskan untuk menggembleng pemain-pemain muda, entah itu di U17 maupun U23. Dan kalau melihat rekam jejaknya, asumsi itu jelas bukan sesuatu yang mustahil. Semua orang tahu bagaimana STY punya kemampuan luar biasa dalam membentuk mental pemain muda. Ia bukan hanya pelatih yang mengatur taktik, tetapi juga sosok yang bisa membangun karakter. Saat menangani Indonesia, banyak pemain muda yang awalnya dipandang biasa saja, kemudian berkembang menjadi sosok penting di level senior. Ia punya keberanian memberi kesempatan, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam proses pembangunan tim nasional. Apalagi jika melihat kondisi timnas U17 belakangan ini, publik memang mulai cemas. Hasil di AFF kemarin jelas jauh dari kata memuaskan. Hanya menang atas Timor Leste dengan susah payah, lalu kalah dari Malaysia, dan hanya mampu bermain imbang dengan Vietnam. Performa seperti itu tentu membuat kepercayaan publik menurun drastis. Terlebih lagi, Indonesia akan menghadapi tantangan besar di Piala Asia U17, di mana lawan-lawan yang menunggu bukan tim sembarangan. Ada Jepang, Qatar, dan China yang jelas punya kualitas jauh di atas rata-rata. Di titik itulah, nama STY terasa masuk akal. Banyak supporter merasa hanya sosok seperti dia yang mampu mengubah mental bertanding tim muda Indonesia dalam waktu singkat. Bukan sekedar soal taktik, tapi bagaimana membuat para pemain percaya bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia. Karena selama ini, masalah terbesar kita seringkali bukan kemampuan teknis, melainkan mental saat menghadapi lawan yang dianggap lebih kuat. Sementara itu, kabar yang beredar semakin liar ketika beberapa akun besar seperti Flashball dan Garuda Revolution ikut menyuarakan isu tersebut. Mereka bahkan menyebut informasi itu valid A1 dan berasal dari orang dalam. Lalu media se-Asia Gold juga ikut memberitakan hal serupa, lengkap dengan kode-kode misterius di kolom komentar yang membuat netizen semakin tidak bisa diam. Ketika ada yang bertanya balik, kalau STY kembali, buat apa? Jawaban singkat berupa timnas dengan huruf kapital justru membuat semuanya semakin panas. Masalahnya, di sisi lain ada juga isu bahwa STY sedang didekati Persija Jakarta.
Klub ibu kota itu disebut-sebut tertarik menjadikannya pelatih baru menggantikan Mauricio Souza yang dianggap belum mampu membawa Macan Kemayoran ke level berikutnya. Dari sisi logika, rumor ini juga cukup masuk akal. Persija punya sponsor yang berasal dari Korea Selatan, dan kedekatan kultur tentu bisa menjadi faktor pendukung. Bahkan mantan penerjemah STY di Timnas Indonesia, JJ, juga sempat mengatakan bahwa kemungkinan itu tetap terbuka. Nah, disinilah publik benar-benar dibuat bingung. Apakah STY akan kembali ke Timnas? Ataukah justru akan memulai petualangan baru bersama Persija Jakarta? Dua-duanya terasa mungkin, dua-duanya punya alasan kuat. Dan seperti biasa, PSSI selalu berhasil membuat semuanya terasa seperti drama berseri yang episodenya tidak pernah habis. Apalagi hubungan antara Pak Marji dan Pak Erik kadang memang terlihat punya sudut pandang berbeda. Contohnya soal naturalisasi pemain baru. Di satu sisi, Pak Marji sempat menyebut ada 2 pemain yang masuk radar John Hartman, dan bahkan Luke Vicky juga memberikan konfirmasi. Namun di sisi lain, Pak Erik justru mengatakan belum ada perkembangan resmi. Situasi seperti ini membuat publik sulit menentukan mana informasi yang benar-benar bisa dipercaya. Tapi kalau kita bicara soal kemungkinan terbaik untuk sepak bola Indonesia, maka duet John Hartman dan STY jelas menjadi skenario yang sangat menarik. Bayangkan saja, 2 pelatih dengan pengalaman Piala Dunia bekerja sama untuk membangun fondasi Timnas Indonesia. Ini bukan sekedar tentang nama besar, tetapi juga tentang kualitas dan filosofi sepak bola yang mereka bawa. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat terorganisir, terutama dalam transisi bertahan ke menyerang. Ia disiplin, detail, dan punya pendekatan modern yang sangat rapi. Sementara STY lebih pragmatis, keras, dan fokus pada pembentukan mental bertarung. Keduanya sama-sama menganut filosofi disiplin tinggi, hanya pendekatannya saja yang sedikit berbeda. Jika keduanya benar-benar bisa bersinergi tanpa perang ego, maka hasilnya bisa sangat luar biasa. John Hartman sendiri bahkan pernah mengakui bahwa STY telah membangun fondasi yang sangat bagus untuk Timnas Indonesia saat ini. Itu menunjukkan adanya rasa hormat profesional. Jadi, kalaupun STY benar-benar kembali, kemungkinan besar suasananya tidak akan seperti perebutan kekuasaan, melainkan kerjasama untuk tujuan yang sama. Dan tentu saja, kabar seperti ini pasti membuat rival-rival ASEAN mulai gelisah, terutama Vietnam. Kita semua tahu bagaimana 2024 menjadi masa yang sangat berat bagi mereka saat menghadapi Indonesia. Berkali-kali mereka dibuat frustrasi di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia, bahkan dalam berbagai pertemuan penting lainnya, Indonesia tampil jauh lebih percaya diri. Vietnam yang dulu selalu dianggap superior, perlahan mulai kehilangan dominasi. Memang benar, di AFF kita sempat kalah 1-0, tapi saat itu mereka menghadapi skuad Indonesia yang mayoritas diisi pemain U22, sementara Vietnam turun dengan kekuatan penuh. Bahkan dalam kondisi seperti itu pun, mereka tetap kesulitan. Itu menunjukkan bahwa gap kekuatan sudah jauh berkurang. Dan jika sekarang STY benar-benar kembali, jelas mereka punya alasan untuk mulai khawatir lagi. Di sisi lain, ada kabar menarik soal persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026. Berdasarkan informasi yang beredar, 4 pemain Persija Jakarta disebut telah menerima panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia. 4 nama itu adalah Shen Patinama, Witan Sulaiman, Fajar Fatharuhman, dan yang paling mencuri perhatian adalah Axel Runtukahu. Manajer Persija Jakarta, Ardi Cahyako, juga mengkonfirmasi bahwa pihak klub memang menerima surat resmi dari PSSI terkait pemanggilan tersebut. Dan dari semua nama itu, Axel jelas menjadi pembahasan paling menarik. Ini adalah panggilan perdana bagi sang striker layer menuju Timnas Indonesia Senior, dan banyak orang menilai ini adalah momen yang memang sudah seharusnya datang. Axel Runtukahu musim ini tampil sangat solid bersama Persija Jakarta. Hingga pekan ke-29, ia sudah mencatatkan 6 gol dan 3 assist dari 20 penampilan. Mungkin angka itu terlihat biasa jika dilihat sekilas. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, efisiensinya sangat tinggi. Ia mencetak 1 gol setiap 152 menit, sebuah rasio yang sangat baik untuk striker lokal. Lebih dari itu, Axel bukan tipe striker yang hanya menunggu bola di kotak penalti. Ia aktif bergerak, mobile, dan punya insting bagus dalam menemukan ruang.
Gaya bermain seperti ini justru sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi lawan-lawan ASEAN yang cenderung bermain rapat dan defensif. Selama ini, lini depan Indonesia sering dikritik karena kurang tajam. Nama-nama seperti Sananta, Hoki Caraka, Ravens, dan Mark Lokro memang terus diproyeksikan, tapi performa mereka di level klub belum benar-benar konsisten. Dalam konteks itu, Axel terasa seperti opsi segar yang layak dicoba. Hoki memang masih cukup menarik dengan 4 gol dan 1 assist musim ini, apalagi ia sering dimainkan melebar. Namun secara performa murni sebagai striker, Axel memang sedang berada dalam momentum terbaiknya. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa nama lain, ia terlihat lebih siap untuk langsung memberikan dampak. Ezra Walian juga layak masuk dalam diskusi ini. Dengan 6 gol dan 9 assist bersama Persik Kediri, ia menunjukkan fleksibilitas yang sangat berguna. Ia bisa bermain sebagai penyerang kedua, false nine, atau free roll yang menghubungkan lini tengah dan depan. Dalam turnamen seperti AFF, pemain seperti Ezra seringkali menjadi pembeda. Maka persaingan di lini